Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Judulnya belajar. Belajarnya bersama-sama. Di antara judulnya apa insya Allah yang akan kita bahas hari ini Ibu-Ibu? Wanita-wanita kekasih Allah. Masya Allah. Saya mau tanya dulu nih sama ibu-ibu ya. Siapa di antara ibu-ibu di sini? Saya memanggilnya teman-teman atau ibu-ibu atau adik-adik ya? Hah? Teman-teman. Oh, oke. Kalau adik-adik kayaknya nanti ngenomi. Ya. Baik teman-teman, siapa di sini yang Masya Allah berharap dan berdoa ingin menjadi bintang di hadapan Allah? Boleh angkat tangan. Masya Allah. Semua ya. Masya Allah. Masya Allah. Kita itu hidup itu teman-teman ya, tidak terlalu penting bagi kita untuk menjadi bintang di hadapan manusia. Tidak terlalu penting bagi kita untuk mendapatkan pujian di hadapan manusia. Yang terpenting itu bagaimana Allah mencintai kita. Bagaimana kita menjadi bintang di hadapan Allah. Bagaimana nama kita terkenal di atas langit. Ya, bukan hanya yang kita pikir terkenal di muka buminya Allah, tapi terkenal disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah itu didapatkan kecuali kita mendatangi rumahnya Allah, kita membaca firman-firmannya Allah, membaca Al-Quran, mentadabburinya, mengajarkannya, dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Allah sebut nama-nama hamba-hambanya yang tercinta ini di hadapan seluruh penghuni langit. Wahai malaikat, kata Allah, aku ridho dengan fulana bin fulan, aku ridho dengan fulana bin fulan, cintailah fulana bin fulan, karena sesungguhnya ia adalah hamba pilihanku. Masya Allah. Kira-kira pengen enggak ibu-ibu nama kita tenar di hadapan Allah? Pengen. Jadi kita sebagai muslimah itu jangan banyak berpikir bagaimana nama kita terkenal di hadapan makhluk. Tapi kita yuk berpikir bagaimana nama kita terkenal di hadapan Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita ibu-ibu, kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan gerakkan hati hamba-hambanya Allah untuk mencintai kita. Masya Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak disukai oleh Allah, kalau Allah membenci kita, Allah murka kepada kita, ya, maka yang terjadi adalah hamba-hambanya Allah pun akan menjauh. Ya, dan disinilah yang perlu kita ingat bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Dan kita ingin Allah ridha kepada kita. Kita ingin mendapatkan cintanya Allah. Maka penting bagi kita untuk banyak-banyak berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Sudah hafal? Belum? Saya kira udah pada hafal tawadu ibu-ibu ya. Yo ditulis dulu kalau pengen ya Allah mencintai kita. Allahumma. Ya. Ustazah enggak bisa pakai bahasa Arab. Allahumma itu apa dulu yang ditulis ya. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Latin ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, yang penting dibaca. Allahumma. Sampun Allahumma. Artinya apa Bu? Allahumma Bu.
pintar semua, Masya Allah. Ya, teman-teman di Jakarta juga kemarin di Bintaro, ketika saya bilang, ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Wahai orang-orang beriman, pintar. Saya lanjutkan lagi ayatnya, apa artinya? Pada diem. Ya. Tawadu, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi sama-sama lah ya kayak mereka ya. Alhamdulillah. Baik. Allahumma inni. Apa ini, Bu? Sesungguhnya saya masih, Masya Allah, Allahumma barik, masih bagus. As'aluka. As'aluka apa, Bu? Ini kayaknya yang tadi yang jawabnya tidak sebanyak yang pertama ini. As'aluka itu hamba memohon, saya memohon. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon. Allahumma inni as'aluka hubbak. Hubbaka. Habakaf. Hubbak. Hubbaka. Hubbaka sudah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba haba wa hubba man yuhibbuka. Sudah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Yuqarribuni ila hubbika wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ila hubbika. Sudah? Ini artinya apa, Ustaz? Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu cinta darimu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan diriku kepadamu. Contohnya apa, ibu-ibu? Salat, sabar, ya kan? Allah mencintai sabar napa mboten? Mencintai. Prakteknya ibu-ibu kalau anak laki-lakinya Masya Allah aktif, yang ada kita sabar napa pripun? Sabar sedikit katanya. Jadi banyaknya apa? Banyaknya ikhlas. Ikhlasnya sambil mengelus dada atau sambil berbicara? Jujur ya. Subhanallah ibu-ibu. Kita itu tahu Allah tuh mencintai kesabaran. Iya enggak? Allah tahu mencintai orang-orang yang sabar. Kita tahu Allah itu mencintai ahli ibadah. Kita tahu Allah itu mencintai hambanya yang beradab. Kita tahu Allah itu mencintai hambanya yang senantiasa mendekat. Tapi terkadang kita justru menjauh dari Allah. Tapi terkadang kita justru bermaksiat kepada Allah. Mana buktinya kita cinta kepada Allah? Subhanallah. Dan ada satu lagi, ini hadisnya sahih ya akhwat, dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, yaitu doanya Allah. Boleh pilih ini, boleh yang kedua. Saya bacakan yang kedua. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Yang kedua ini lebih panjang sedikit. Kalau ibu-ibu mau pilih yang pertama apa yang kedua? Saya paham, Bu. Ya. Ibu-ibu itu kalau suruh milih doa pasti milihnya yang paling minimalis.
Tapi giliran berdoa mintanya napa? Surga Firdaus. Ya. Masya Allah. Nah apa-apa, yang pertama tadi boleh. Gitu ya. Baik. Kenapa kita harus meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai wanita-wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka kita akan didekatkan dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Bu, datangnya kita ke kajian ini, datangnya kita ke majelis taklim ini merupakan bentuk rasa cinta Allah kepada kita. Kalau Allah nggak cinta kita, Bu, hari ini pada jam ini kita nggak ada di sini. Ya, kita ada di mana? Di tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Maka sebagai bentuk rasa cinta Allah kepada kita, Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk datang ke majlis ini. Dan barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka bertolabul ilm, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Apa kata Rasulullah SAW? Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang dia menempuh sebuah jalan untuk belajar agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka pesan saya, Bu, tolong diingat. Kemanapun ibu-ibu pergi, niatkan untuk bertalabul ilm. Diniatkan dari awal. Ya Allah, saya mau keluar kota nih. Ya. Maka ya Allah, saya bukan hanya healing-healing. Ibu-ibu kemarin liburan pada kemana? Ada yang ke Jogja. Jogja penuhnya luar biasa, sudah kayak Jakarta kedua. Ya. Kalau ibu-ibu mau liburan ke Jogja, niatkan untuk bertolabul ilm. Bukan hanya healing-healing ke Malioboro, bukan hanya healing-healing ke pantai, tapi niatkan dari dalam rumah, ya Allah, saya pengen menuntut ilmu. Apa yang kita niatkan dari rumah Allah sampaikan. Ibu-ibu sampai di Yogyakarta dibuka, ya. Buka, oh kajian Yogyakarta. Oh di sini ada Ustadz Fulan, di sini ada Ustazah Fulana. Ibu-ibu berusaha setelah healing, ya, ke pantai misalnya, ibu-ibu datang ke kajian. Allah mudahkan jalannya. Begitu pula ketika ibu-ibu umrah, ya, masya Allah, pengen Bu umrah, Bu, berdoa sama Allah. Dan saya doakan semoga ibu-ibu yang hadir di sini Allah mudahkan untuk umrah. Amin. Nanti ingat pesan saya ya, Bu. Kalau ibu-ibu mau umroh, yang dipersiapkan itu bukan hanya baju apa ya yang dipakai, ya, tongsisnya sudah dibawa belum ya, gitu. Iya, jadi subhanallah, ada jamaah-jamaah yang memang modelnya seperti itu tuh. Ya, kalau kami umroh itu paling banyak ya ibu-ibu, bawa baju paling banyak itu 4, itu pun 4 satu dengan yang dipakai. Ya, karena kami tahu di sana kami mau beribadah, bukan mau foto. Ya. Nah, pesan saya kalau ibu-ibu badai tindak umroh, ya, ibu-ibu niat deh, ya Allah, saya di sana mau bertolabul ilm. Ya, walaupun hanya 12 hari diniatkan, ya Allah, saya di sana mau menuntut ilmu. Di mana ibu-ibu menuntut ilmu? Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Masya Allah, ketika saya berusaha menjelaskan ini kepada jamaah, ya, sebelum berangkat umroh di manasik, Masya Allah ada yang sudah mencoba, ya, bawa alat tulis, bawa tabnya, diniatkan untuk bertolabul ilm. Masya Allah, di Madinah Allah pertemukan dengan para syekhoh, ya, Masya Allah. Allah itu, Bu, Allah akan memberikan kepada kita tergantung apa yang kita niatkan. Kalau ibu-ibu pergi umrah mau beli coklat Dubai, dapat tuh coklat Dubai. Ya, karena sekarang itu banyak, ya, masya Allah, jamaah-jamaah yang pergi ke sana untuk apa, Bu? Untuk belanja jasipan orang. Masya Allah, eman, ya. Coba niatkan untuk bertolabul ilm.
Ya, dan Allah akan beri. Masya Allah. Jadi luruskan niat kita. Kemana saja kita berangkat, pastikan kita harus mencari ilmu. Ibu-ibu mau tengok orang tua di kampung, ibu-ibu niatkan aja, ya Allah saya mau menuntut ilmu. Nanti Allah kasih caranya. Ya, dan barang siapa yang keluar dari rumah untuk bertolabul ilm, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuknya jalan menuju surganya. Allah akan mudahkan jalannya. Masya Allah, itu pesan saya ya Bu ya. Jadi ingat pesan saya, ibu-ibu kalau mau tindak umur apa yang dibawa? Yang dibawa ilmu, niat, alat tulis, bukan tongsis. Ya, gitu ya ibu-ibu ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Masya Allah, ketika mencintai seorang hambanya, maka Allah akan mudahkan hamba tersebut untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dulu Bu, ada seorang wanita yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Bahkan Allah jadikan wanita ini sebuah surat di dalam Al-Quran. Ini main tebak-tebakan ya. Surat apakah itu? Maryam, pinter ibu-ibu ya. Yuk sekarang kita buka surat Maryam. Dibuka silahkan. Surat Maryam itu juz berapa ibu-ibu? Ayo. Nggak tahu yang penting habis Al-Kahfi. Ya pinter. Sudah? Oke. Sampun ibu-ibu. Ustazah saya nggak bawa Al-Quran, bawanya HP. Ya sudah, dibuka aplikasinya. Aplikasi Al-Quran. Baik. Maryam ini ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi wanita yang terbaik. Dan Maryam ini beliau adalah putri dari Imran dan putri dari siapa? Kalau bapaknya namanya Imran, ntar saya kemarin mengisi di Masjid Syuhada di Yogyakarta, saya tanya waktu itu, ya Maryam ibu-ibu, Maryam bapaknya namanya Imran. Ibunya siapa? Ada yang jawab Bu Imran. Itu di Masjid Syuhada. Saya lihat siapa yang jawab Bu Imran. Eyang lagi apa? Lagi nyandar di dinding. Saya bilang Masya Allah emang betul Imran ibunya Bu Imran ya. Tapi bukan itu yang dimaksudnya. Sekarang coba saya mau tanya ibu-ibu Semarang. Jangan jawab Bu Imran, salah ya, keliru. Maryam ini bapaknya bernama Imran. Ibunya bernama siapa? Betul, Masya Allah, Hana. Alhamdulillah gak ada yang jawab Bu Imran ya. Hana, Masya Allah. Hana ini Bu, Masya Allah ya, ini kita belajar. Kalau kita pengen punya putri yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita pengen punya anak yang Allah angkat derajatnya sebagaimana Allah angkat derajatnya Maryam, maka mulailah dari diri kita terlebih dahulu menjadi seorang ibu yang yakin kepada Allah, menjadi seorang ibu yang banyak melibatkan Allah di dalam kehidupannya, menjadi seorang ibu yang banyak berdoa kepada Allah, menjadi seorang ibu yang memiliki niat yang tulus kepada Allah. Apa kata ibunya Maryam? Ya, ketika Maryam berada di rahimnya Hana, ibu-ibu bisa lihat di surah Al-Imran ayat 35. Masya Allah, ini keren sekali ya, Masya Allah. Saya tuh udah habis pikir ya, Masya Allah. Ibu-ibu hebat itu ibu-ibu yang mereka senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Imran ayat 35 disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني innaka antas sami'ul alim. Ayat 35 Bu.
Ibu-ibu kalau lihat ayat, yang dilihat bukan nomornya dulu baru ayatnya dulu baru nomor. Paham dah maksudnya? Jadi kalau lihat Al-Quran itu biasanya kita nih lihat nomornya dulu, baru setelah itu ayatnya. Sekarang ayatnya dulu baru nomor. Berarti nomor 35 sebelumnya kan ada ayat. Nah itu. Sudah ketemu belum? Sudah. Di sini ibunya Imran yaitu Hana bernazar. Kata para ulama termasuk Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa ketika Maryam berada di rahimnya Hana, maka Hana punya harapan kepada Allah. Masya Allah. Ini ibu-ibu yang hebat tuh begitu. Ibu-ibu yang hebat itu adalah ibu-ibu yang jauh sebelum menikah dia sudah punya visi misi nih. Ya. Dia pilih yang namanya pendidikan anak itu dimulai bukan dari ketika anak lahir, tapi jauh sebelum menikah, jauh sebelum memilih pasangan. Kalau ada seorang ibu, seorang wanita, bukan seorang ibu, seorang wanita, suatu hari dia pengen, ya Allah, saya pengen punya anak yang anak saya nanti hafal 30 juz. Ya, misal. Maka pilihlah pasangan yang pasangan tersebut, Masya Allah, selalu membersamai Al-Quran. Kenapa? Karena nanti kita akan menjalankan visi misi keluarga. Ya, jadi Hana ini beliau menadarkan ya apa yang ada di dalam rahimnya. Beliau bernazar kelak suatu hari akan menjadi seorang hamba yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Muharraran fataqabbal minni, ya Allah terimalah amal ibadahku. Innaka antas samiul alim, engkau zat yang maha mendengar, engkau zat yang maha melihat. Berarti di sini Maryam meyakini bahwa ketika berdoa Maryam yakin Allah itu maha mendengar. Masya Allah. Kemudian Hana mengatakan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Lihat Bu, Masya Allah. Seorang ibu yang hebat itu adalah ibu yang tidak pernah ingkar janji. Ibunya Maryam, Hana, beliau berjanji kepada Allah. Yang namanya nazar itu janji yang harus ditepati. Ibunya Maryam, Hana, berjanji kepada Allah, kalau anakku lahir, maka aku serahkan anakku ini untuk menjadi hambamu yang menolong agamamu, untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir bukan laki-laki. Padahal harapan ibunya Maryam yang lahir laki-laki. Tapi sebagaimana kita tahu yang namanya anak Bu, itu kita tidak bisa memilih. Ya, siapa yang memilihkan? Allah. Allah zat yang memberikan kepada manusia seorang anak laki-laki. Allah zat yang memberikan kepada manusia seorang anak perempuan. Dan Allah zat yang menjadikan manusia mandul. Ya, jadi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Hana melahirkan seorang anak, dilihatnya anaknya perempuan, maka Hana tidak mengurungkan janjinya. Hana menepati janjinya. Bahkan beliau menamai putri tercintanya dengan sebuah nama, yaitu Maryam. Dan beliau, ini yang paling penting nih. Ada di sini ibu-ibu yang lagi hamil, boleh angkat tangan. Satu saya dari sekian banyak satu. Masya Allah. Allahumma barik.
Tadi mana ibu yang hamil nih? Anak keberapa, Bu? Anak keberapa yang mau 4? Masya Allah, Masya Allah. Kemarin di Jakarta itu ada ibu-ibu punya anak 6, ya mau 7. Masya Allah. Di Yogyakarta ada ibu-ibu anaknya 11. Masya Allah. Ya Allahumma barik. Masya Allah. Saya doakan semoga nanti persalinannya Allah lancarkan. Semoga janin yang ibu kandung hari ini sekarang ada di rahim ibu, semoga Allah jadikan ketika lahir nanti seorang anak yang salih atau anak yang salihah, ya, yang dapat menolong agamanya Allah, yang dapat menggandeng tangan kedua orang tuanya ke surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, Bu, yang namanya ujian tuh masing-masing. Ibu lihat, wah ustazah ini jalan sana jalan sini, Masya Allah, Allahumma barik, alhamdulillah. Saya diuji oleh Allah dengan mata, ya. Jadi saya kalau lihat jauh itu kelihatannya mukanya rata, benar rata, ya. Apalagi kacamata saya nggak dipakai, sudah semua ibu-ibu rata mukanya, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ibu, saya maaf ya kalau mungkin jenengan itu mbak, saya panggil ibu Yunun sewu mbak, ya. Mbak napa ibu? Mbak aja deh ngenomi ya. Walaupun di sana mungkin usianya berapa ya, wallahu taala alam. Ya Mbak. Mbak, jenengan sekarang tuh lagi hamil. Maka nanti ketika lahir bayi yang jenengan kandung, ya, maka langsung jenengan meminta kepada Allah perlindungan. Sebagaimana Hana meminta kepada Allah sebuah perlindungan agar Allah menjaga anaknya dari syaitonir rajim. Syaitan itu hobinya goda, Bu. Syaitan itu hobinya menggoda anak Bani Adam, mendekatkan kepada dosa, mendekatkan kepada maksiat, ya. Maka wajib bagi kita sebagai orang tua, kalau kita punya anak baru lahir, maka kita mendoakan. Apa yang kita doakan? Meminta perlindungan kepada Allah agar anak kita dijauhkan dari syaitan. U'iduka, ya boleh, u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lama. U'iduka minasyaitonir rajim, boleh juga. Ya, itu paling pendek. U'iduka minasyaitonir rajim. Ustaz enggak bisa bahasa Arabnya, ya udah bahasa Semarang aja. Ya Allah, aku memohon kepadamu jagalah anak ini dari syaitan. Ya, aku berlindung kepadamu jagalah anak ini dari syaitan. Sudah. Ya, Maryam begitu, dari kecil sudah didoakan oleh ibunya, Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Hana ini seorang wanita yang luar biasa. Maryam menjadi wanita pilihannya Allah. Dan Maryam dititipkan oleh Allah kepada ibu yang hebat, Masya Allah. Yuk kita lanjutkan. Apa? Dalam surah Al-Imran masih ya. Kemudian ketika ibunya Maryam yang bernama Hana itu menepati janjinya, ya, menempatkan Maryam di Baitul Maqdis, ya, Allah takdirkan bapaknya Imran meninggal dunia. Sebelum dititipkan ke Baitul Maqdis, bapaknya Maryam yang bernama Imran meninggal dunia. Ibu-ibu, Imran ini bukan seorang nabi. Imran bukan seorang nabi. Tapi Imran ini ya disebutkan oleh para ulama ya ketika menafsirkan surah Ali Imran, maka Imran ini adalah seorang laki-laki yang salih, ya. Bahkan beliau itu gurunya orang-orang soleh. Gimana? Jadi mungkin kalau di Semarang Pak Yai ya, Pak Kiai gitu, Pak Ustadz ya, Pak siapa lagi? Kalau di sini yang Syekh itu di Arab ya, di sini maksudnya. Pak Kiai ya, Pak Kiai, Pak Ustadz. Nah ini Maryam nih anaknya Pak Yai, anaknya Pak Ustadz ya. Nah waktu bapaknya Maryam meninggal dunia, semua orang pengen ngasuh Maryam. Ya, semua pengen ngasuh Maryam. Sampai diadakan pengundian. Ya ini siapa nih? Semua pengen. Saya aja yang ngasuh Maryam, saya aja yang ngasuh Maryam. Masya Allah, Allah zat yang maha baik, Allah zat yang maha baik. Allah pilihkan Maryam. Pilihkan Maryam, siapa yang mengasuh Maryam? Endingnya, akhirnya Allah pilihkan Maryam seorang nabi yang mengasuhnya. Siapa itu? Nabi Zakaria. Dan kata para ulama, Nabi Zakaria ini, Bu, adalah pamannya Maryam, adiknya dari ibunya Maryam. Berarti mahram. Nggih mboten? Nggih, ponakan niku mahram. Ibu-ibu, kita ini wong Jawa kalau nyebut, oh itu bukan muhrimku, gitu ya.
Bukan muhrim, Bu. Yang betul adalah mahram. Muhrim niku, ya muhrim itu adalah orang yang sedang pakai pakaian ihram. Itu muhrim. Tapi kalau ibu-ibu nyebut begini, saya nggak mau salaman karena itu laki-laki bukan mahramku. Bukan. Ya, keliru kalau kita bilang saya nggak mau salaman deh sama laki-laki itu karena bukan muhrimku, bukan, tapi mahram. Maka Nabi Zakaria ini adalah pamannya Maryam. Jadi Nabi Zakaria dan Maryam mahram. Ditempatkannya Maryam, Bu, ditempatkannya Maryam di sebuah tempat. Nah, ini banyak salah kaprah. Di sini kan disebutkan bahwa Maryam ada di mihrab, ya. Kalau kita nggak baca tafsirnya, maka kita akan menerjemahkan mihrab itu seperti mihrab yang ada di masjid-masjid di depan. Padahal maksudnya bukan. Ya, coba deh baca di tafsirnya Syekh Sa'di, ya baca di tafsir Muyassar. Itu yang dimaksud mihrab itu tempat yang memang ada di Baitul Maqdis dan itu nggak harus di depan. Di mana Maryam itu beribadah di situ. Nah, maksudnya itu. Jadi ibu-ibu jangan sampai kita berpikiran berarti Maryam selama ini ada di depan, ya gitu ya, enggak. Ya jadi di sebuah tempatnya. Kemudian di sini disebutkan, masya Allah ya ibu-ibu, ajib. Ya ini ada nanti masya Allah ada keajaiban nih. Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 37. Apa kata Allah? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Lihat Bu, kita banyak nih belajar satu ayat aja, masya Allah kita belajarnya banyak faedah yang bisa kita ambil dari sini. Jadi ibu-ibu, ketika ibunya Hana mewakafkan Maryam, ya bahasanya mewakafkan, maksudnya ya Allah saya pengen anakku ini seorang anak yang kelak membela agamamu. Boleh nggak orang tua berdoa begitu? Boleh. Ya, jadi ibu-ibu kita itu kalau punya cita-cita, ya harapan ya yang kita sematkan untuk anak-anak itu bukan hanya urusannya dunia. Ya Allah saya pengen anakku lahir jadi artis gitu. Ya Allah aku pengen anakku lahir jadi pemain bola. Ya Allah, ya barangkali ada yang begitu. Ya Allah anakku lahir aku pengen jadi pengen jadi apa Bu? Artis Instagram. Nah, apa tuh namanya? Selebgram. Kan zaman sekarang untuk jadi artis nggak harus di televisi. Ya, naudzubillah summa naudzubillah, berapa banyak ya para ibu-ibu, mbak-mbak yang geol ya. Bukan hanya itu, naudzubillah summa naudzubillah. Bu, takutlah akan dosa jariah. Wallahi takutlah dosa jariah. Ibu-ibu mendoakan anaknya biar jadi selebgram. Anaknya buka aurat, perempuannya, tapi buka aurat. Siapa yang menyuruh ibunya? Subhanallah, misal contoh, ibunya sudah meninggal dunia, sudah berada di kubur, anaknya ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa, maka dosanya akan dialirkan juga kepada ibunya. Ya, kenapa? Karena ibunya yang mendoakan dia jadi selebgram, ibunya yang menyuruh dia geol-geol, ya, ibunya yang menyuruh dia untuk membuka aurat. Subhanallah. Jadi takut Bu, kita itu orang tua tuh kalau mau mengatakan sesuatu kepada anak tuh dipikir-pikir lagi. Jangan sampai itu menjadi dosa jariah. Ya karena dosa jariah itu terus ngalir. Ya. Maka jadilah seperti ibunya Maryam ini Hana. Ibunya Maryam Hana pengen anaknya menjadi pembela agamanya Allah. Maka orang-orang yang membela agamanya Allah, ya siapapun di antara ibu-ibu yang punya anak sekarang ini,
Anaknya Masya Allah ngajar Al-Quran. Anaknya Masya Allah berdakwah. Anaknya Masya Allah mengajar ilmu-ilmu agama. Masya Allah. Maka anak ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan orang tuanya. Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bu, saya duduk di sini nih. Duduk di sini. Ya. Membersamai ibu-ibu saya, ya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Ya ayah sudah tidak ada, ibu ada di Cirebonnya. Tadi pagi saya salaman, saya kecup kening beliau, saya doakan beliau. Beliau meneteskan air mata, ya sedih. Ya. Padahal saya juga tiap hari menelpon beliau, ya video callan. Tapi tetap yang namanya orang tua itu kalau mau berpisah dengan anaknya itu sedih ya. Saya duduk di sini nih, membersamai ibu-ibu, Masya Allah. Ibu saya yang di Cirebon tuh dapat pahala tuh. Allah tuliskan, semoga Allah terima amal ibadah ini. Ya, Allah tuliskan pahala untuk ibu saya. Kenapa? Karena dulu biidnillahi ta'ala atas izin Allah, ibu yang memberikan makan kepada saya. Ibu yang mendidik saya, memondokkan saya dari sejak SMP. Keluar SD saya sudah dipondokkan. Ya, SMA saya dipondokkan. Setelah SMA saya nikah dengan suami, saya dibawa jauh ke Yaman. Ya, ibu saya menahan rindu yang begitu luar biasa. Subhanallah. Dan yang namanya orang tua itu kangen ya Bu ya. Di Yaman 6 tahun gak pernah pulang. Ya Allah. Ya Allah. Maka semoga Allah balas kebaikan ibu saya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Nanti ketika orang tua sudah tidak ada, kita masih meneruskan kebaikan orang tua kita. Kita masih menyebarkan dakwah. Maka semoga pahala sampai kepada kita dan juga kepada orang tua kita. Ya. Dan itu yang dinamakan dengan jariyah. Subhanallah. Maka ibu-ibu, ya saya berpesan kepada ibu-ibu, apalagi yang sedang hamil tadi, mulai sekarang berazam. Ya Allah, nanti kalau anakku lahir, ya Allah, aku pengen didik anakku untuk mengenal agamamu. Saya berdoa kepada Engkau, wahai Rabbku, semoga anakku menjadi pembuka pintu kebaikan. Semoga anakku nanti bisa menyebarkan ilmu di Semarang ini. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Masya Allah, bagus ini. Masya Allah. Jadi Hana itu luar biasa. Masya Allah ya. Baik, kemudian di sini dan setiap kali ini lihat Bu, itu faedah yang pertama. Jadi seorang ibu tuh hendaklah punya niat yang baik, berdoa kepada Allah, jadikan anaknya sebagai penolong agamanya Allah, dan Allah terima. Masya Allah. Dan ajib, ya di sini ada keajaiban. Ya. Ketika Nabi Zakaria suatu hari masuk ke tempat yang biasa Maryam beribadah di dalamnya, ya, maka ada kejadian unik di sini. Apa kejadiannya? Zakaria mendapati ada buah-buahan. Ya, disebutkan di sini, qala ya Maryam anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Yang dimaksud di sini, walaupun di sini enggak disebutkan buah-buahan, tapi kata para ulama termasuk Ibnu Katsir, yang dimaksud makanan di sini itu buah-buahan, bukan gorengan, Bu. Maaf ya, saya itu selalu membahas gorengan. Kenapa? Karena kita itu Indonesia Raya ini lucu, unik ya. Sayuran udah bener-bener real food dimakan, digoreng. Ya kan, jagung sudah enak-enak dimakan, direbus dimakan, jadilah bakwan jagung. Ya kan, ya Allah, zalim kita Bu, ke tubuh Bu. Pernah nggak sih berpikir sampai ke sana teman-teman? Makanya kenapa, subhanallah, kenapa kami itu sudah mulai, bukan kami 100% tidak makan tepung-tepungan ya. Tapi memang kami sedang berusaha menuju ke sana. Jadi masalah kayak maaf ya, roti-rotian, tepung-tepungan itu sudah, ya Allah ma'assalamah deh. Ma'assalamah. Kenapa? Karena begitu, tepung itu kan kalau kita pikir-pikir ya, ibu-ibu itu dolim. Ibu-ibu makan gandumnya dimakan, itu ya direbus, dimakan tuh bagus, sehat. Tapi kalau tepung-tepungan sudah jadi kek, sudah jadi ya Rabbi, gulanya, Masya Allah, dolim ke tubuh Bu, subhanallah. Nah ini buktinya Allah mengirimkan apa kepada Maryam? Buah-buahan. Iya, Allah nggak mengirimkan bakwan jagung, ya, atau apa kalau di Semarang lumpia. Semarang apa sih lumpia? Rebung ya, berarti rebung ya. Rebung itu Bu, kalau direbus jadi sayur rebung itu sehat. Tapi ini malah digoreng. Subhanallah. Ya, kita balik ke Maryam. Jadi intinya ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau ngasih makanan ke anak-anak, berikanlah makanan yang terbaik. Apalagi anaknya lagi menghafal Quran, jangan dikasih gorengan, kasihan.
Ya. Kasihnya apa Ustazah? Kismis. Apa itu kismis? Anggur kering, zabib. Itu makanan yang biasa dibawa oleh para ulama. Ya. Baik. Ketika Nabi Zakaria masuk, Nabi Zakaria bingung. Buah-buahan dari mana ini? Nabi Zakaria merasa, ya Nabi Zakaria nggak bawa buah-buahan. Dan yang lebih uniknya lagi, Bu, yang lebih uniknya lagi, itu buah-buahan yang Allah berikan kepada Maryam, itu buah-buahan yang bukan musimnya. Semarang ini buahnya buah apa ya? Yang ada rambutan yo Jogja wonten, Bu. Durian Jogja wonten, Bu. Napa? Kalau Jogja kan buah khasnya salak. Nah, Purworejo buah khasnya menggis. Lah Semarang napa? Belewah, belewah Semarang. Oke, sudah tertulis tuh belewah. Ya. Buah khas Semarang. Oh, Masya Allah, udah diakui oleh diakui oleh Majelis Taklim Miftahul Jannah. Benar serius belewah ya? Oh, terus apa? Khasnya apa? Asem, oke, asem. Kata ibu asem khas Semarang. Berarti orang kalau dari Semarang beli asem. Lo kok beli asem? Kata Majelis Taklim Miftahul Jannah, kata peserta Majelis Taklim Miftahul Jannah, asem ini khas Semarang. Oke lah, baiklah. Ya. Nah, asem tuh musiman apa mboten? Musim-musiman. Kalau manggis tuh kan musim-musiman. Nah, Allah mengirimkan kepada Maryam buah yang gak musiman. Harusnya musim manggis Allah kasih apa, Bu? Durian misal. Tapi yo nggak ada, Bu, di Baitul Maqdis itu durian. Ya, nggak ada. Di sana itu banyak apa buah-buahnya? Zaitun, tin, ya. Apa, Bu? Oh, anggur. Apa lagi? Delima. Ibu udah pintar-pintar ya. Di sana itu subhanallah ibu-ibu, subhanallah. Allah itu menjaga ya. Saya pikir-pikir di Yaman juga nggak ada durian. Kenapa Allah nggak kasih ke penduduk Timur Tengah tuh durian? Ya, iya. Saya mengira itu ya. Ya Allah, itu baik, hikmahnya apa? Hikmahnya mungkin ya, karena mereka tuh perjalanannya kan gurun ya. Kalau durian mabuk di tengah gurun karena banyak makan durian itu kan bingung ya. Rumah sakit jauh. Ya, makanya Allah nggak kasih tuh durian mereka. Subhanallah. Dan Allah itu zat yang maha baik. Allah itu kasih sebuah negeri cocok dengan penghuni negeri tersebut. Buah-buahnya cocok. Kata Imam Ibnul Qayyim, bahkan Imam Ibnul Qayyim beliau menulis di dalam kitab beliau, kata beliau, kalau kalian tuh makan, kata beliau ini nasihatnya Ibnul Qayyim, kalau kalian tuh makan, makanlah buah yang Allah sediakan di negeri kalian. Ibu-ibu di Semarang banyak asem, yuk asem dimakan. Loh, katanya asem tadi. Saya di Jogja banyak salak, yuk salak dimakan. Ya, jangan mencari sesuatu yang tidak ada. Kita jangan suatu cari mal. Oh, saya mau makan apel yang diimpor dari sana. Bu, itu berapa hari pengiriman? Ya. Ibu ada rambutan, makan rambutan. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim itu baik untuk tubuh kita. Tidak usah mencari sesuatu yang mahal ya akhwat. Cari sesuatu yang Allah beri. Di samping kita ada pepaya, ambil pepaya. Ya, kupas, makan bismillah. Ya, dan itu baik untuk tubuh kita. Gitu ya. Baik, balik ke Maryam. Jadi Zakaria tuh kaget. Ya Allah, kata Zakaria, dari mana ya Maryam? Maryam gak pernah keluar ruangan. Selalu disediakan makan oleh Nabi Zakaria. Maka kata Maryam, lihat. Berarti yang kedua, faedah yang kedua, bahwa Allah itu Bu, zat yang akan memberikan sesuatu ketika berkehendak. Maksudnya gimana? Ketika kita memikirkan sesuatu di luar logika kita, ya, yang itu mungkin gak nyampe kita berpikir. Tapi kalau Allah mentakdirkan sesuatu, maka kun fayakun. Jadi kita ini belajar nih ya, sekarang belajar ilmu tauhid. Kalau ibu-ibu mau sesuatu, ya, maka minta sama Allah. Ibu-ibu belum dikasih anak, kata dokter mandul. Sudah, itu kan kata dokter. Ya, minta sama Allah anak. Allah kasih. Ya, kalau kita yakin. Ya. Ibu-ibu daftar haji. Hajinya masih antri 20 tahun. Berapa di Semarang?
30. Ya, ibu-ibu haji daftar 30 tahun antri. Ibu-ibu minta sama Allah, ya Allah, saya pengen haji, ya Allah, haji furoda, haji yang dipercepat ya Allah, karena saya nggak tahu usia saya sampai kapan. Ibu-ibu bilang, tapi ya Allah, ada tapinya. Ya, saya daftar haji reguler aja masih jauh, antrian ke 25. Ya, ya Allah, tapi gaji suamiku ya Allah sebulan alhamdulillah 1 juta misal. Dari mana daftar haji furoda ratusan juta? Sudah Bu, jangan banyak mikir, banyak zikir. Minta, berdoa sama Allah. Allah itu akan kasih sesuatu yang kita benar-benar minta. Mintanya dengan yakin, jangan cancel doa kita Bu. Eman Bu, ya tahu cancel. Ibu-ibu sekarang lagi menghafal surat juz 30. Walaupun menghafal juz 30 ini Masya Allah berusaha ya. Ngapalin 1 ayat, disetor hari ini, besok kata ustadzahnya, ayo ulangi lagi, wallahu ta'ala alam. Gitu ya. Terus ibu-ibu bercita-cita, ya Allah saya pengen hafal 30 juz. Tapi mungkin gak ya Allah, usia saya sudah 50 tahun ngapalin juz 30 aja gak rampung-rampung. Ya Allah Bu, jangan di cancel, tuh berdoa aja. Ya Allah saya pengen ya Allah, besok di akhirat ya Allah, saya pengen diangkat derajatku di surga. Saya pengen membaca Al-Quran di hadapanmu. Masya Allah. Dan orang-orang yang membaca di hadapan Allah adalah orang-orang yang ketika di dunia dia mampu menghafalkan Al-Quran. Pengen Bu, ibu-ibu baca di hadapan Allah, hafalkan Al-Quran. Ya, alhamdulillah ustazah saya sudah punya hafalan Quran. Napa Bu? 3 kul, alhamdulillah. Ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah, disyukuri. Daripada hanya Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah. Nanti ibu baca di hadapan Allah. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Lihat Bu, Allah loh yang berfirman, sesungguhnya Allah itu akan memberikan rizki dari arah yang tak terduga. Yakin apa mboten Bu? Saestu yakin. Yakin. Berarti PR. Oh, Masya Allah. Saya kalau kajian di mana-mana saya kasih PR, ibu-ibu. PR. Tulis PR. Kerjakan ya. Setornya gimana Ustazah? Sama Allah setor. Ya. PR. Ibu pengen apa sama Allah? Tulis sekarang. Nggak usah tulis, nggak usah dibicarakan. Ini wanita khasnya ini ya. Tulis. Ibu pengen apa? Doa yang ibu tuh dari kemarin tuh pengen gitu. Tulis. Nggak usah tengok kanan kiri. Ya, kamu pengen apa? Nggak usah, tulis saja. Sampun ibu yang nyindir di dinding, simbah nopo eyang nopo ibu nggih. Eyang isoni pun pinten bah. Allahumma barik, Masya Allah. Kemarin saya mengisi di Masjid As-Sof Bintaro, Emeran ya. Nama masjidnya As-Sof. Itu paling tua yang hadir itu dari Bandung, ya usianya sudah 84. Masya Allah, Allahumma barik. Ya, jadi Masya Allah. Baik, sampun Bu, sampun tulis Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah ibu-ibu, sudah tulis. 1 saja. Jangan banyak-banyak. Kan kita kalau berdoa minimalis. Ya. 1 dulu, 1. Banyak sudah ditulis. 1 dulu. Tapi yang benar-benar Mbak atau Ibu nih berdoa sama Allah. Pengen, ya Allah saya targetnya tahun ini ya Allah hafal juz 29, tulis. Ya Allah saya pengen tahun ini ya Allah pengen umrah Ramadan, Masya Allah, tulis. Ya ini yang paling dekat kan Ramadan maksudnya ya. Ya Allah saya pengen jangan umrah deh, ya Allah saya pengen Ramadan ini masih dihidupkan oleh Engkau. Nah sudah, sampun. Baiklah, doa ini Bu, doa yang tadi ibu-ibu sudah tulis tuh ya, diinget-inget ya. Ibu-ibu inget-inget doanya, ibu-ibu dibawa kemana Ustazah gitu ya. Bawa ke waktu-waktu yang mustajab. Nanti insya Allah ya kita berdoa, ya Allah semoga Allah masih hidupkan kita sampai duhur nanti ya Bu ya. Selamanya, bukan selamanya, maksudnya semoga Allah berikan usia yang panjang. Sampai duhur nanti ibu masih dikasih usia, ibu dengar adzan, ibu ikuti tuh. Allahu Akbar. Ibu ikuti Allahu Akbar. Itu sunnah. Ya, jangan kita mama bertakwalah kepada Allah, ada azan kita masih arisan, kita masih ngobrol, dengarkan azan.
Ya, setelah adzan selesai ibu berdoa. Nah, ini doa yang ibu tulis nih. Ya Allah, saya pengen ini ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah, ijabah doa saya ya Allah. Gitu ya. Sudah? Nanti ketemu asar juga begitu, maghrib juga begitu. Ibu isya bangun, bismillah. Alhamdulillah. Ibu bangun ya malam hari doa juga. Terus dibawa tuh doa. Nanti Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengabulkan doa hamba-hambanya, Allah akan kabulkan doa ibu-ibu. Amin. Kapan ustazah? Wallahu taala alam. Ustazah, saya sudah berdoa tapi belum Allah kabulkan. Apakah itu tandanya Allah nggak sayang? Sayang, Bu. Loh, kenapa? Karena nanti kalau Allah kabulkan dengan segera, ibu nggak berdoa lagi. Nggak betul? Iya kan? Subhanallah. Jadi segala apa yang ditakdirkan oleh Allah itu baik untuk kita, disyukuri. Ya Allah, kenapa saya dari kemarin berdoa belum dikabulkan oleh Engkau? Disyukuri dulu. Oh, berarti Allah tuh masih pengen saya tuh deket dengannya. Nah, cek makanannya halal enggak? Nah, kan dicek. Karena yang menjadikan ya penyebab, di antara penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah itu ada makanan yang enggak halal, ada baju yang enggak halal, ada pakaian yang enggak halal, ada sesuatu yang haram masuk. Itu penghalang doa. Ya, maka kita cek. Ya, baik. Sampun ibu-ibu. Baik. Sekarang kita buka surah Maryamnya. Hari ini sepertinya kita belajarnya Maryam dulu deh. Maryam aja ini harusnya bersesi-sesi kajian. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, sudah dibuka Bu? Sampun. Oke. Sekarang ibu-ibu lihat surah Maryam ayat 16. Ya, sampun. Baik, saya bacakan ibu. Biasanya di sini dibaca bareng-bareng atau ustadznya yang baca? Ustadzanya yang baca. Baik, Masya Allah. Baiklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makana syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك in kunta taqiyya. Jadi ceritanya begini Bu. Ketika Maryam lagi berdoa, ketika Maryam lagi beribadah, dan ibadahnya Maryam itu khusyuk. Makanya Maryam di sini disebutkan Maryam itu menjauh. Ya, di mana? Makanan syarqiyah, ya di arah timur. Maksudnya kata para ulama, termasuk Ibnu Katsir menyebutkan di dalamnya bahwa Maryam itu benar-benar kalau lagi ibadah sama Allah tuh fokus. Ya, kalau kita nih Bu ya lagi sholat, ya ini evaluasi diri kita masing-masing. Kita ada nggak lagi sholat? Allahu Akbar, dor gemuruh apa? Guntur di luar. Terus ibu-ibu Allahu Akbar, jemuranku ya Allah, jemuranku. Ada nggak kira-kira? Ada. Padahal itu jemuran kena hujan, ya misalnya Allah takdirkan kena hujan. Ibu-ibu tetap sholat khusyuk nih. Kan bisa dibilas, jemur lagi. Alhamdulillah di tempat kita ada matahari. Ya nggak ibu-ibu? Ada lagi, ya momi-momi yang jualan online shop. Allahu Akbar, ting, bener tadi mbaknya udah bilang ting gitu, Masya Allah. Kok tahu ya, ini tahu apa yang mau saya bicarakan, Masya Allah, ting gitu ya. Terus orderan atau Allahu Akbar, ada telepon, bukan telepon, alarm, jemput anak. Oh, kan ibu-ibu di Indonesia tuh Masya Allah ya, Masya Allah, ke pasar ibu-ibu, jemput anak ibu-ibu, ya apalagi semuanya ibu. Padahal waktu kami di Yaman yang namanya ke pasar tuh bapak-bapak. Ya betul. Kok bisa Ustazah? Emang bapak-bapaknya nggak malu? Ya
Karena yang jualan juga bapak-bapak, kan yang mencari nafkah bapak-bapak. Ya. Ibu-ibu di mana? Di rumah. Ya. Jadi saya waktu itu kalau pas belanja bulanan saya tulis, Beb, ini ya yang mau dibelanjakan kentang. Kan kita dulu makannya dulu makan nasi sehari sekali saja. Nasi satu Alhamdulillah Bu, alhamdulillah yang belanja bapak-bapak kita pesan 10, kadangkala dibelikan 10 itu dibelikan semua, kadangkala 8. Kalau kita belanja ke pasar, yang ditulis 10, yang dibeli berapa? Ibu-ibu yang jawab, berapa? Kok bisa Bu? Nanti gimana uangnya? Loh, yang ditulis 10, yang dibeli 20. Jadi selamat Bu, daripada kita begitu mending yang belanja bapak-bapak. Iya enggak? Ya. Apa PR kedua? Besok yang belanja bapak-bapak? Nggak usah Ustazah, karena di pasar kita ini banyaknya emak. Kasihan ya emak-emak itu, bener deh. Saya tuh lihat, ya Allah, kasihan banget ibu-ibu di sini, harusnya di rumah, harusnya bapak-bapak yang mencari nafkah. Ya Allah, ibu-ibunya yang banting tulang. Ya Allah, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Nah, ketika Maryam lagi fokus beribadah, tiba-tiba apa Bu? Tiba-tiba jemuran-jemuran gak ada ya. Tiba-tiba Allah datangkan ya seorang laki-laki, kata Syekh Sa'di, laki-lakinya ini Allah kasih rupa manusia. Allah datangkan laki-laki manusia yang tampan. Siapa beliau? Malaikat ya. Tapi rupanya sama Allah di bentuknya itu manusia ya. Berarti malaikat bisa Ustazah berbentuk manusia? Bisa kalau Allah izinkan. Ya. Ada lagi cerita lucu saya pernah dengar dari jamaah. Ustazah, saya itu Ustazah ya, lagi kemana kata beliau. Terus Ustazah, tiba-tiba itu ada mohon maaf yang minta-minta gitu ya. Terus saya kasih. Terus saya ke depan pas saya tengok, kok yang minta-mintanya udah nggak ada, jangan-jangan tuh malaikat ya Ustazah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi beliau pernah mengalami kejadian itu. Jadi beliau mungkin penasaran kali ya. Mau balik lagi ke nggak ada gitu, tuh malaikat bukan ya Ustazah. Wallahu ta'ala alam. Kecuali ada CCTV atau mungkin bapak-bapaknya lari kemana gitu ya. Jadi namanya malaikat itu bisa berbentuk manusia. Nah, ketika Maryam lagi nyusu, ada manusia laki-laki. Ya. Dan Maryam terkejut karena Maryam gak terbiasa ketemu sama laki-laki kecuali Nabi Zakaria. Ya. Maryam lihat kok bukan laki-laki yang biasa ditemuinya. Maka Maryam pun mengambil hijab. Maksudnya hijab itu kata para ulama diartikan Maryam menjauh. Ya, menjauh. Jadi tidak mendekat kepada laki-laki itu. Masya Allah, ini menandakan bahwa Maryam ini adalah seorang wanita yang menjaga dirinya ketika bermuamalah dengan laki-laki. Wanita yang baik itu wanita yang solihah itu adalah wanita yang tidak bermudah-mudahan lenje-lenjean sama laki-laki yang bukan mahram. Saya itu sedih Bu kalau diperlihatkan sama Allah ada muslimah berjilbab ya, guyon-guyonan biasanya anak muda ya, sama teman-temannya tuh main kaplok-kaplokan, atau kaplokan. Plok sana, plok sini. Ya Allah, Bu, kita ini perempuan harus punya rasa malu, Bu. Kita ini perempuan, Bu. Kalau pengen jadi wanita solihah, jaga diri kita. Jangan sembarangan kita dengan laki-laki yang bukan mahram. Malu, Bu, malu. Yang terakhir yang membuat kami malu, benar-benar malu itu ketika kemarin, subhanallah, ini ada nih. Nah, ini saya pesan nih, mumpung banyak ibu-ibu di sini nih. Ada jamaah tapi bukan jamaah kami, jamaah dari travel line. Waktu di Madinah, ya, dan ini kejadian nyata asli. Saya waktu itu minta sama suami, sayangku, cintaku, belahan jiwaku, ya, itu kan boleh suami saya Bu, ya. Tolong antarkan beli kurma karena ibu-ibu kalau di Madinah yang dibeli itu kurma ajwa, bagus tuh. Oke, kami ke sebuah toko gitu, di situ ada laki-laki bapak-bapak yang jaga karena memang di Madinah rata-rata bapak-bapak ya, jarang ibu-ibu yang jaga toko. Apa yang terjadi Bu? Saya melihat sendiri ada 2 ibu-ibu dari orang kita dari Indonesia Raya. Saya nggak tahu dari daerah mana, tapi yang jelas beliau orang Indonesia.
Beliau bicara sama si abang-abangnya, karena di sana itu yang jualan ya bisa bahasa Indonesia. Jadi ibu-ibu kalau mau umroh nggak usah belajar bahasa Arab hanya untuk beli barang. Ya di sana juga para penjualnya bisa bahasa Indonesia. Beliau bilang begini, kurang lebih ya. Beliau lagi nawar coklat Dubai. Nah, ini coklat yang viral-viral itulah ya. Padahal banyak dipalsukan juga. Ya, jangan tertipu ibu-ibu ya. Coklat Dubai asli itu mahal harganya ya. Kata beliau, bang, berapa harganya bang? Harganya 35 misalnya, 35 real, bukan 35.000. Itu kan cukup mahal sebenarnya untuk sebuah coklat gitu loh. Kata ibu ini bilang gini, ditawar, bang, waktu itu saya lupa harganya misalnya 25 ya bang ya, 25. Nanti aku bikinkan video deh, Sampai abangnya belum gitu, belum ya. Beliaunya bilang sendiri, nih tokonya, terus minta ke temennya, tolong di syuting gitu. Terus beliau sambil legak-legok bahas khasnya mak-mak lah. Nah, ini nanti kalau mau beli coklat Dubai di sini. Nah. Apa kata si abang yang jualnya? Allah yahdiha. Tahu Allah yahdiha. Malu ya, semoga Allah berikan petunjuk untuknya. Malu bu, kita ya Allah, benar. Jadi ibu-ibu jangan ditiru, ya jangan ditiru. Ya Allah bu, malu bu untuk cuman dapat coklat. Ya subhanallah, coklat dari misalnya turun 10 real aja sampai kita itu harus geol-geol di depan laki-laki asing dengan suara yang dilegak-legokkan. Subhanallah, malu bu, malu. Ya. Lihat, jadilah seperti Maryam. Maryam didatangi oleh malaikat, Maryam menjauh. Ya, jaga jarak. Masya Allah. Ini loh wanita-wanita salihah itu begini. Ya, bukan wanita-wanita yang centil, bukan wanita-wanita yang mengganggu rumah tangga orang, bukan wanita-wanita yang selalu mengganggu orang, ya laki-laki yang bukan mahramnya, bukan. Tapi wanita-wanita yang menjaga diri. Subhanallah. Bahkan seorang wanita, kata Rasulullah SAW, ya beliau pernah bersabda, ingat hadisnya tuh. Kata beliau, idza shallatil mar'atu khamsaha, bu. Kalau kita di zaman sekarang ini jaga tuh sholat 5 waktu, subuhnya nggak ketinggalan. Bukan sholat setelah matahari terbit, bukan. Tapi pada waktunya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kerjakan. Ya. Wasomat syahroha, puasa Ramadannya ditunaikan. Jangan bolong-bolong, kecuali pas haid, kecuali pas nifas. Ya. Kemudian yang ketiga, wahafidat farjaha. Ini nih, menjaga diri. Jangan jadi wanita gampangan. Ya, kita ini mulia bu. Ya Islam datang untuk memuliakan wanita. Ya, jadi jangan kita jatuhkan harga diri kita di depan laki-laki yang bukan mahram. Jaga diri kita baik-baik. Dan yang keempat kata Rasulullah SAW, wa ata'at zaujaha, atau dalam riwayat lain wa ata'at ba'laha, dan wanita ini mentaati suaminya. Kalau ibu-ibu sudah mengerjakan 4 poin ini, maka waqilalaha, semoga kita termasuk darinya ya. Dan katakan kepada wanita ini nih, ya, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Allah, silakan, monggo, silakan masuk surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki, silakan. Dia bukan ahli saum, bukan ahli sedekah, bukan ahli salatul lail, tapi menjaga dirinya, mentaati suaminya, menjaga salatnya, menjaga puasanya. Ya Masya Allah, yang paling berat di antara 4 itu mana bu? Jujur. Yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4? 4. 4 itu gini loh bu, kita aplikasikan. Cin, ya beb, oh taat sudah, ya kan mentaati suaminya, ya. Tapi ada nggak kita lagi masak di dapur, ya 3 menit lagi matang, Cin, sebentar beb, tanggung. Nah ini dia, ya nggak mentaati suaminya, subhanallah. Jadi wanita yang nurut itu bu, sebenarnya yo nggak susah-susah banget, susah-susah gampang. Ya susah-susah gampang. Kita mau berpuasa Senin, Kamis, ya gampang sebenarnya puasa. Ya maksudnya gampang untuk wanita. Cin, saya besok mau puasa, besok Senin, besok Ayyamul Bid. Kata suaminya, beb, aku kan baru sampai Semarang semalam, jangan dulu puasa lah, temani aku. Baiklah, sudah, cuman bilang apa? Baiklah. Sudah ditulis pahala puasa? Sampun. Nggak usah bilang puasa wae koyo ora oleh. Nah.
Iya. Apa Mbak? Oh, atau bilang gini, Bi, tahu nggak Bi? Ya. Ya tahu nggak ya? Rasulullah tuh suka ya puasa Senin Kamis. Rasulullah tuh suka puasa Yaumul Bid. Suaminya puasa tapi sambil nesu-nesu. Ya. Kenapa? Karena takut sama istrinya ya. Takut nggak dimasakin maksudnya. Sudah, baiklah. Masya Allah. Jadi atau kalau orang Jawa mungkin ya, orang Jawa bilangnya gini. Bu, Dek, nggih Pak, sendiko dawuh. Masya Allah. Tahu sendiko dawuh mboten? Napa sendiko dawuh? Manut tapi bahasanya lembut. Kan memang begitu kita ke suami ya ibu-ibu ya. Nggih Pak, sendiko dawuh. Kata bapaknya, kata suaminya, Masya Allah istriku, Masya Allah habis ngaji di Majelis Taklim Miftahul Jannah jadi lebih lembut. Masya Allah. Bu Leni mana Bu Leni? Bu Leni mana? Oh, terus kata bapaknya Majelis Miftahul Jannah tuh majlisnya siapa? Majlisnya Bu Leni katanya. Masya Allah, Masya Allah. Oh iya, Masya Allah Bu Leni yang begini-begini. Masya Allah. Allahumma barik Bu. Semoga Allah berikan untuk ibu pahala jariah mengalir. Masya Allah, amin. Allahumma. Begitu ya ibu-ibu. Jadi saya tanya ulang nih, dari 4 itu yang paling berat mana? Kan sudah saya kasih tahu tadi. Masih yang 4. Beratnya di mana? Kadang godaan seton. Misalnya apa ya Ummahat? Kan tadi sendiko dawu, baiklah. Misalnya apa? Ibu-ibu yang jauh, subhanallah, ngeyel dulu katanya. Ya pun Bu, kalau itu keliru ya ayo kita perbaiki bareng. Ya, PR kedua sudah kayaknya ini tambah PR kedua. Tadi kan PR doa, sekarang PR kedua, kerjakan. Ibu-ibu jadi solihah dulu deh hari ini. Hari ini dulu. Saya nggak minta 1 pekan ke depan, nggak. Hari ini dulu. Nanti pulang ketemu suami diuji masing-masing tuh sama Allah. Ya. Nanti ketemu suami. Ya, atau mungkin nanti pulang suaminya pada jemput di luar tuh. Ya. Kata suaminya, Cin, pulang ke rumah ya. Belanja dulu. Jangan. Cin, pulang ke rumah. Inggi. Sudah PR-nya lulus. Ya. Ada yang pulang ke rumah, kata suaminya, lapar Bun gitu, minta dimasakin apa Beb? Sayur asem. Inggi aja. Pas buka kulkas, duh nggak ada sayuran gitu. Oh iya, kan banyak asem kan. Terus dihidangkanlah sayuran ya. Loh, iki sayur asem model apa? Katanya sayur asem. Ini sudah rasanya asem. Masya Allah. Gitu ya ibu-ibu. Siap ibu-ibu? Tulis PR kedua, sendiko dawuh. Sendiko dawuh, nggih. Pokoknya nggih aja dulu. Nggih. Us kalau saya nggak mampu gimana ya nanti, pokoknya nggih dulu, baru nanti bilang maaf ya. Nah, nggih gitu, nggih. Sampun Bu, PR kedua. Kerjakan G, PR pertama, PR kedua. Baik, Masya Allah. Kemudian setelah itu ibu-ibu, Maryam itu karena saking takutnya gak pernah ketemu sama laki-laki asing kecuali Nabi Zakaria, maka Maryam mengatakan, A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Kata Maryam, aku berlindung kepada Ar-Rahman. Siapa yang dimaksud Ar-Rahman? Allah. Ya, jadi kita tuh gak boleh Bu namain anak kita Rahman. Ya, kenapa? Karena Rahman itu namanya Allah. Gimana Ustazah kalau kita namanya anak kita Abdurrahman? Boleh. Tapi masalahnya orang Indonesia itu suka sekali, orang Indonesia nih Bu, nama udah bagus-bagus Abdurrahman dipanggilnya Oman. Ya, nama bagus-bagus Abdullah dipanggilnya Dul. Ya, subhanallah. Panggil nama sesuai namanya. Ya, jangan sepotong-potong. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Kata malaikat, aku kesini nih yang memberikan kabar kepada engkau dari Rabbmu. Ya, apa? Aku ini utusannya Allah. Ya, akan berikan kabar kepadamu bahwa Allah akan berikan engkau seorang ghulam. Ghulam itu kata Ibnu Katsir adalah seorang anak, walad. Ya, ghulam bahasa Arabnya anak itu waladun. Ya, ibnun, walad. Ghulaman zakiyah, seorang anak yang suci.
Maka kata Maryam, qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Maryam bernego sama malaikat, ya. Hah? Aku dikasih anak? Gitulah ibu-ibu, mungkin ya. Tapi nggak kayak gitu banget saya. Ini saya membayangkan begitu. Itu Maryam kaget. Saya dikasih anak, ya Allah. Gimana saya dikasih anak? Saya itu nggak pernah loh, kata Maryam itu kan apa? Nggak pernah disentuh oleh manusia. Maksudnya nggak pernah diajak berhubungan biologis gitu ya. Dan saya juga bukan penzina, kata Maryam. Ya Allah, ini ujian paling berat. Wallahi ujian paling berat. Ujian, Masya Allah ya. Orang-orang terbaik di dunia ini nih Bu. Ibunda Aisyah. Maryam. Mereka itu adalah wanita-wanita suci. Wanita-wanita suci. Sebelum mereka mendapatkan gelar menjadi wanita suci, Allah uji dulu. Apakah kemudian mudah ya mereka mendapatkan gelar wanita suci? Yang enggak. Diuji. Ibunda Aisyah ketika ada hadisul ifk. Ya hadisul ifk itu kejadian di mana Ibunda Aisyah, ya Aisyah radhiyallahu anha istrinya Rasulullah SAW dituduh berzina. Nah ibu-ibu nih yang di Semarang nih, jangan ikut-ikutan. Kalau ada ya kelompok-kelompok yang mengatakan Aisyah penzina, kita katakan tidak. Ya Allah Rabbul Alamin yang membela Aisyah. Ya. Maka ketika itu Aisyah apa? Aisyah nangis, ya kan? Sampai akhirnya Aisyah minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku pulang aja deh ke rumah ayahku. Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Rasulullah nggak bisa membela istrinya sebelum turun wahyu. Bisa dibayangkan nggak sih Bu? Ya selama ini Aisyah dibela oleh Rasulullah, apa-apa dibela. Tiba-tiba Rasulullah nggak bisa membelanya. Ya Aisyah dituduh kamu penzina dengan Safwan. Aisyah diem aja. Yang nggak bilang apa-apa. Aisyah nangis berdoa. Subhanallah. Jadi kalau hari ini ibu-ibu diuji oleh Allah dengan sebuah ujian, ada yang mencibir, ada yang nyinyirin, ada yang bilang ya pakai jilbab besar itu kayak pakai mukena. Sabar. Kajian itu begini-begini. Sabar. Lihat wanita-wanita mulia. Sekelas Ibunda Aisyah juga diuji. Ya maka ketika Ibunda Aisyah sabar, dan itu sabarnya nggak sehari dua hari ibu, sabar sampai datang wahyu. Allah bela Ibunda Aisyah. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Ibunda Aisyah ini adalah seorang yang suci. Sama Maryam juga. Maryam bingung gimana nanti ya Allah. Saya ini wanita yang nggak pernah bertemu dengan laki-laki lain. Saya nggak pernah pacaran, saya nggak pernah bertemu, saya juga bukan penzina. Tapi ternyata takdir Allah tetap berjalan. Coba Bu, berat atau berat? Berat. Tapi Maryam apakah bilang, ya Allah saya nggak mau, jangan saya kasih anak? Enggak kan? Apa Maryam? Apa yang dilakukan oleh Maryam? Maryam terima Bu. Ini nih, ciri wanita solihah itu ketika Allah takdirkan sesuatu kepadanya dan sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan. Ya harapan ibu-ibu mungkin punya suami yang berhidung mancung, ya, berkulit putih, tinggi, punya jabatan, dapat punya uang. Allah datangkan Masya Allah yang pas-pasan. Maksudnya pas-pasan, pas ibu butuh, pas ada. Ya. Alhamdulillah. Walaupun mungkin hidungnya nggak mancung-mancung banget, alhamdulillah. Maka ibu terima dulu. Alhamdulillah. Ibu diuji sama Allah. Ya, belum lama ini saya mendapati seseorang fulana, ya, beliau nangis. Di depan saya nangis. Saya bilang, "Kenapa nangis, Bu?" "Ustazah, tolong doakan saya, Ustazah, doakan suami saya." "Ya gimana? Ibu jangan nangis dulu. Ibu selesaiin dulu deh nangisnya. Baru nanti bicara lagi." "Udah, selesai. Doain suami saya ya, Ustazah." Gimana?" "Saya turut doakan apa, Bu?" "Suami saya itu, Ustazah, rumah kami dekat masjid. Ya, dengar adzan, tapi suami saya nggak mau ke masjid. Maunya sholat di rumah. Padahal, Ustazah, saya tuh punya anak laki-laki." Ya. Sedih Bu itu, Bu. Sedih. Kan pengennya punya suami yang sholat ke masjid. Tapi ternyata Allah uji. Saya bilang, "Bu, sabar ya Bu." Paling saya cuma bilang gitu kan. "Sabar ya Bu. Ibu doakan suami ibu, terus didoakan." Karena saya sering ibu-ibu kalau di Yogyakarta itu Masya Allah habis kajian. Ada yang mau bertanya, Masya Allah orang Jogja itu tawadhu.
Ya, gak ada yang bertanya. Masya Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma, sudah. Terus saya lagi membenahi apalah yang perlu dimasukkan tas. Ada 3 ibu-ibu antri tanya. Ya. Iya, Masya Allah. Belum lagi ibu-ibu tuh tanyanya begini. Bukan Ustazah, maaf mau tanya apa hukum. Jadi begini Ustazah. Wah, ini alamat curhat ini. Kan khasnya begitu. Jadi begini gitu kan. Ada lagi yang kalau curhat nangis dulu. Itu sering saya temui, nangis dulu. Ya, Masya Allah Bu, kita itu diuji dengan ujian masing-masing. Itu Maryam tuh berat banget tuh ujiannya. Lihat, wanita pilihannya Allah. Ya, diuji. Maryam, saya suci ya Allah. Saya nggak pernah ketemu orang. Kenapa engkau beri ini? Tapi Maryam menerima, ridho. Ya Masya Allah, ini nih. Kalau berbicara masalah ridho, kita menghela nafas dulu Bu. Ya. Ridho ini Masya Allah amal soleh yang Masya Allah. Ridho dengan takdir, Masya Allah. Dan Maryam ini ridho, Maryam terima. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Maka kata malaikat, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Lihat, kata malaikat, kejadian ini ya Maryam, kejadian bahwa kamu tuh mau dikasih anak sama Allah tanpa kamu harus punya suami, tanpa harus ada laki-laki yang memegangmu yang bukan mahram. Kejadian ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Maka kata para ulama, hikmahnya itu kita manusia setelah Maryam, ini kita harus yakin bahwa apapun yang Allah beri kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Kita harus yakin bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Iya enggak? Iya. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu kalau berkehendak kun fayakun. Sesuatu yang di luar logika kita, sesuatu yang kita katakan tidak mungkin, tapi semuanya mungkin di hadapan Allah. Baik. La ilaha illallah. Saya tidak kuat ini membaca ini ayat ya. Masya Allah. Membayangkan itu loh. Maryam sudah, ya Allah ya udah deh. Bahasanya gitu. Ya wis lah ya Allah rapopo. Gitu ya bahasanya gitu ya. Rapopo. Tahu rapopo mboten? Tidak apa-apa ya Allah. Saya diuji begini ya wis rapopo. Gitu ya. Kemudian benarlah Maryam hamil Bu. Ya, hamil tanpa berzina, tanpa digauli oleh laki-laki. Maryam hamil. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Saya menghela nafas dulu ya Bu. Ya Allah, ini ingat, saya tuh keinget Maryam nih. Ya Allah, tidak ada yang menolong, nggak ada bidan di sekitarnya, nggak ada pula. Sendirian Maryam. Ya, maka Maryam bilang, faja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Bu, masih ingat kontraksi pada waktu melahirkan? Masih. Enak napa mboten? Enak, alhamdulillah. Allah itu zat yang maha baik. Walaupun kita dulu waktu kontraksi menahan sakit, tapi yo alhamdulillah kalau Allah kasih kita anak yo nggak apa-apa, gitu kan? Masya Allah. Tapi yo minimal ya ibu-ibu menikmatilah ya kontraksi ya. Dan subhanallah, kontraksi setiap wanita tuh beda-beda Bu. Ada yang sepekan, ada yang 3 hari, mules terus. Ya bayinya nggak keluar-keluar. Ya. Dan alhamdulillah ketika kontraksi ibu ada bidan di depannya, gitu kan? Nggak jauh. Dulu Bu, saya punya teman Diaman. Dulu orang Indonesia Raya yang tercinta ini. Dulu waktu mau melahirkan, ya di sana, di kota sana Diaman. Waktu mau melahirkan sudah masa-masa kontraksi Bu. Ya Allah, dokternya jauh. Ya, dibawalah sama suaminya di mungkin zaman dulu nggak ada grab-graban, taksi. Ya, karena perjalanan yang lumayan gitu ya, jebrol di mobil. Betul, lahiran di mobil. Subhanallah, ya itu Masya Allah. Jadi ya Allah, dulu Masya Allah, Allahumma barik. Waktu kami, jadi saya menikah dulu Bu sama suami, kemudian kami berangkat ke Yaman. Ya anak kami yang pertama kedua lahir di sana. Saya itu merasakan banget kok Bu.
ketika melahirkan bayi anak pertama belum ada pengalaman, gimana? Ya jauh ibu di Indonesia, mertua di Indonesia, jauh dari sanak kerabat. Ada rasa sedih, ya Allah saya cuma berdua sama suami gitu ya. Tapi kami yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Apa bukti pertolongan Allah? Allah memberikan kepada Masya Allah. Bilang dulu Bu, Masya Allah. Allahumma barik. Saya kontraksi jam 1 malam setengah 2 lahir. Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Habis lahiran, belum 1 jam, nih di Yaman tuh, baru setengah jam gitu ya. Udah bangun Aziza, bangun. Sudah kamu pulang katanya ya. Udah selesai, bayimu udah lahir kan? Dah. Sekarang bayinya dibersihkan, sudah bangun, pulang ke rumah. Memang begitu. Ya. Allah, ya begitulah di sana. Jadi, Masya Allah saya tuh, ya Allah bayangin Maryam ini ya Allah. Saya aja yang sama suami ke klinik gitu, klinik bersalin. Sebelum 1 jam udah bangun tuh, ya Allah rasanya yo nano Bu. Ya. Tapi ini Maryam sendirian. Maka Maryam diberikan oleh Allah petunjuk untuk memegangnya apa Bu? Pohon kurma. Makanya ada persalinan Maryam kan zaman sekarang. Ya. Fanadaha min tahtiha. Lihat nih pertolongan Allah sudah mulai datang. Alla tahzani. Ya Allah. Tuh Bu, pertolongan Allah itu datang Bu. Pertolongan Allah nih datang di saat-saat kita itu sudah pasrah. Gimana Bu? Maryam ya wis lah rapopo, sendirian juga nggak apa-apa, udah pasrah. Pertolongan Allah datang. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Ada dalam kehidupan ibu-ibu pernah merasakan itu nggak? Berdoa pernah ya, belum ada titik cerah gitu ya, tiba-tiba sudah sepasrah-pasrahnya, ya Allah ya wis lah saya pasrah. Datang pertolongan Allah. Lihat apa? Allah tahzani, janganlah wahai Maryam engkau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Lihat, subhanallah Bu, Masya Allah, Allahumma barik ya Rabb. Allah tuh zat yang maha baik. Ayo Bu kita bilang Allah zat yang maha baik. Allah tahu yang namanya melahirkan tuh butuh tenaga. Zaman dulu nggak ada infus, ya kan Bu? Maka Allah kasih nih Maryam makanan terbaik. Apa makanan terbaiknya? Kurma. Maka kita bisa mengambil faidah ibu-ibu yang mau lahiran. Ya, apalagi HPL-nya sudah mulai mendekat. Ya, makan kurma. Tapi kurmanya itu kurma yang asi kurma, bukan kurma yang campur gula. Ya, apalagi di jus pakai alpukat kasih susu. Nah, bukan kurma. Ya, kurma yang ibu-ibu kurma murni, kurma murni. Ya, rutob. Ya, bahasanya rutob. Oke, sedikit lagi ya, Bu. Maka kata Allah, fakuli washrobi wa qarri aina. Lihat. Nih, Allah sudah kasih tahu dulu ke Maryam. Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kata Allah, Maryam, Maryam, kalau itu manusia datang kepadamu nanti, ya kamu ada bayi, padahal kamu gak punya suami, ya ada bayi, ya. Terus nanti manusia datang kepadamu nyinyirin, nyinyir, apa yang dilakukan kata Allah? Udah diem aja, gak usah dihiraukan, udah diem aja, diem. Ini bisa kita ambil faidah loh Bu. Ibu-ibu nih khususnya ya, emak-emak nih. Saya mau tanya jujur, akhwat Semarang peserta jamaah Majlis Ta'lim Miftahul Jannah ya, yang diasuh oleh Bu Leni ya. Kalau Masya Allah, Allahumma barik. Kalau suatu hari ada yang ngomel-ngomelin ibu-ibu, nyinyirin ibu-ibu, padahal ibu-ibu berjalan di jalan yang benar. Ya misal contoh, yang ngomong macam-macam, no. Apa yang ibu lakukan? Yakin nih diem. Iya, kalau masih dalam kebaikan yakin nih diem. Enggak ngomelin lagi. Enggak bela-bela. Masya Allah. Nangis. Ini loh sama Allah, kata Allah diem dulu. Bilang sauma itu kata para ulama, sauma itu artinya diem dulu, udah diem. Ya.
Masya Allah, ini PR untuk kita ya ibu-ibu ya. Dimarahin suaminya, diam aja. Ya, kok diam aja? Ya habis belajar sama ustazah katanya suruh diam. Masya Allah, diam. Ya, memang kalau perempuan begitu Bu, subhanallah ya. Kita ini rumah tangga kita itu Bu, subhanallah. Sampai kapan sih Bu pengennya kita bersama suami kita sampai ke surga kan? Ya kita mentaati suami, coba saya tanya, kita mentaati suami sampai kapan? Sampai meninggal. Kapan kita check out dari dunia? Nggak tahu. Ya. Bisa sejam lagi. Ya. Makanya kalau kita diomel-omelin sama orang, ya kita berada dalam kebaikan, nggak usah ngomong, diem. Ya. Baik. Apa Bu? Klarifikasi. Nah itu dia, kita tuh hobinya begitu. Klarifikasi Ustazah. Tabayun Ustazah. Nanti sebentar, diem dulu. Ya, diem dulu. Sampai nanti ada waktunya. Nih waktunya begini. Bener Bu. Ya. Allah datangkan itu kaumnya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Kata mereka, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Mereka mulai nyinyirin Maryam. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Lihat, Maryam wanita terbaik pilihannya Allah mulai diuji lagi Bu. Ya, apakah ujiannya selesai sampai di sini, sampai melahirkan anak? Ya ternyata tidak. Ya kaumnya mengatakan, hei saudaranya Harun, gitu ya. Kamu nih, ya, dari mana ini anak? Ya, mereka bilang, ibumu tuh bukan baghi ya, bukan seorang penzina. Ya, bapakmu juga tidak menyuruh sesuatu yang buruk. Kamu begini, maksudnya, dari kayak dinyinyirin tuh loh Bu. Sudah mas sendirian, bawa anak, bisa dibayangkan enggak sih Bu? Kasihan deh ibu kalau lihat Maryam, bayangkan kalau pas kejadiannya tuh ibu ada di tengah Maryam. Apa yang dilakukan oleh ibu? Dibela gitu ya. Maryamnya diam, ibu yang bela-belain ya. Tapi Maryam diam. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Allah datangkan lagi Bu pertolongan. Lihat, wanita yang taat tuh begini. Yakin bahwa pertolongan Allah tuh dekat. Ya. Fa asyarat ilaih. Maryam hanya nunjuk aja ke bayinya. Twing. Nah, ngomong apa nunjuk? Bilang apa nunjuk? Nunjuk. Nggak kayak kita kan, klarifikasi. Ya, tunjuk. Ya. Kemudian kata mereka, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, maksudnya apa Maryam? Gitu ya kata mereka. Kamu nunjuk-nunjuk bayimu, emang kita mau bicara tuh sama bayi? Emang bayi bisa bicara gitu kan ya? Begitulah kira-kira. Ya mereka sombong ya, mereka terus gimana? Kita mau ngomong itu sama bayi? Ya gitu. Subhanallah Bu. Ada keajaiban lagi yang Allah berikan kepada Maryam, Masya Allah ya. Nih wanita-wanita pilihannya Allah itu Allah sering kasih kehidupan di dunia tuh keajaiban-keajaiban. Ya kejutan-kejutan. Ya busyra, kabar gembira. Ya maka subhanallah, bayi Isa berbicara atas izin Allah. Ya maka bayi yang masih kecil nih, anaknya Maryam bilang, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun. Ya. Kemudian ayat ini yang satu lagi, maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Lihat apa kata Nabi Isa alaihissalam, saya itu Abdullah. Ya Masya Allah, setinggi-tinggi jabatan tuh Abdullah Bu.
Ya hambanya Allah, dah itu. Itu paling tinggi itu, hamba Allah. Kita itu kan sedang menghamba. Kepada siapa? Kepada Allah. Yang namanya hamba itu kan nurut kan tuh. Ya. Maka ketika itu Nabi Isa mengatakan, "Qala ini Abdullah, saya itu hambanya Allah. Allah berikan kepadaku kitab, Allah jadikan aku nabi." Ya, kemudian Masya Allah Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan, "Allah jadikan saya orang-orang yang diberikan keberkahan di dalamnya," sampai akhirnya dijelaskan bahwa itu adalah Nabi Isa bin Maryam. Kemudian maka nalillahi, ini nih Bu paling penting nih, bahwa sesungguhnya Allah tidak punya anak. Ya, tidak ada dalam keyakinan kita adanya Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan apa lagi? Ya pokoknya gitulah ya. Ketahuilah bahwa Isa ini adalah utusannya Allah. Ya, maka nalillahi ayyattakhidha walada. Subhana itu maksudnya gitu. Subhana itu kita menyempurnakan. Ya, Allah itu tidak ada mentak, kalau bahasa subhana itu mentakdiskan, mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, itu subhana. Ya, ketika kita mengatakan subhanallah, subhanallah, kita itu sedang menyucikan Allah, ya, bahwa Allah itu tidak ada kekurangan di dalamnya. Allah itu sempurna, tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah. Maka ketika Allah memerintahkan sesuatu, kun fayakun. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, cukuplah, nanti kalau saya bicara terus nanti ibu-ibu nggak pulang-pulang. Ya. Sudah, alhamdulillah. Ya ibu-ibu, PR-nya dikerjakan. Ada berapa PR-nya? 2. Alhamdulillah. Siap-siap nanti suaminya bilang, "Bu, kenapa Bu? Kok tumben?" gitu ya. Enggak apa-apa. Ya. Baik, ibu-ibu yang saya cintaikan Allah, alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar bersama. Ya, mohon dimaafkan jika ada kekurangan dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.